Saya nggak tahu kalau dihitung dengan persen, berapa bangsa Indonesia yang masih Pancasilais, yang punya nasionalis. Ya kita bisa lihat nanti hasil daripada pemilu ini. Ya, amanat yang sesuai dengan apa? Sesuai amanat. Amanat itu apa? Perintah, mandat, ya janji konstitusi, amanat pembukaan konstitusi Undang Dasar 45 Republik Indonesia. Untuk apa? Ya untuk menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Yang biasa disingkat AGHT, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Jadi Indonesia ini kalau mau nanti masuk ke pindah negarawan, situasi saat ini orang sudah banyak ngomong, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi terjadi pembiaran. Nah sekarang ini kalau mau disadari, kita ini udah perang semesta. Ya, semesta di bidang apa? Di ideologi, politik. Ya politik bukan politik partai ya, politik negara. Bahkan di politik partai sendiri sudah terjadi perang. Atau konflik lah. Ya. Yang ketiga di bidang ekonomi. Jangan dikira Amerika sama Cina sama Rusia itu perang ideologi. Murid atau musuh yang udah ditahan nggak boleh disiksa, harus dikasih makan. Itu hukum sengketa bersenjata itu namanya. Ya, banyak penjelasan ini ya, apalagi di Yosua Tewu itu, aduh ampun dah. Saya belum mau ngomong, nanti saya akan ngomong masalah Papua. Saya belum mau ngomong. Saya mau dengar dulu ini apa aja komentar orang itu. Sekarang demilitarisasi, ya maunya siapa demilitarisasi? Maunya mereka? Oh ya enggak lah. Mempertahankan Papua dari ancaman luar dan dalam negeri, itu nggak cukup pasukan yang ada sekarang. Perlu 5 kali lipat. Biar tahu aja. Siapa bilang demilitarisasi nggak ngerti perang dia. Dan itu maunya mereka. Supaya mereka bisa bergerak, berbebas kan. Ya bener aja lah. Ya, jadi kalau nggak gitu, nggak, kalau pasukannya sedikit-sedikit gitu, lama-lama saya bilang bisa mati konyol kan Pak Tobing, ya kan? Sedikit-sedikit dikirim mati-mati. Sekalian kirim yang banyak sekali, habis gitu loh perang. Nah, masalahnya gini. Ya, masalahnya gini, Indonesia di dalam mengatasi teroris masih ada negosiasi, masih ada kompromi. Kalau Amerika di doktrinnya, di prosedurnya itu nggak ada. No compromise with terrorists. If you are not with me, you are my enemy. Nggak ada kompromi. Jadi beberapa negara ada yang melalui negosiasi, tapi ada negara yang tidak ada kompromi. Rusia lah sekarang Putin, nggak ada kompromi sama teroris, nggak ada kompromi. Saya kira Amerika juga ada demikian. Tapi kalau Inggris masih negosiasi tawar menawar. Kalau Rusia, Putin, dulu kan ada dari mana? Oke. Lupa itu. Tapi Gimana Inggris juga enggak Pak Tobing. Waktu dulu perang itu Falkland Island, langsung aja diempat habis kan, karena ada negosiasi. Kalau itu perang antar negara, kalau ini kan dengan teroris kan bukan antar negara, non-state actor. Makanya kan konflik paradigma juga sama terminologi. Ada yang bilang KKB. Dulu ada gerakan separatis. Sekarang gerakan teroris, separatis. Dan nanti kita bicara khusus lah tentang itu, karena ribut aja. Bagaimana? Sudah Pak Jenderal. Pak Jenderal sudah jadi co-host juga. Oke, udah balik ke tema nih. Udah, ini temanya saya share screen dulu. Nanti materi dari Pak Jenderal ya, karena kan Pak Jenderal sudah jadi co-host juga, udah bisa share screen juga. Ini topik kita hari ini tentang nilai ideologi Pancasila, mungkin sama-sama bisa kita lihat ya. Dan
nilai-nilai amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan paradigma karakter nasional keindonesiaan sebagai landasan pemikiran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia. Ya. Nah, ini keywordnya paradigma karakter dan nasionalisme keindonesiaan. Ini kira-kira mungkin bagi rekan-rekan yang mau lihat itunya flyernya ada di depan. Jenderal, ini seragam merah ini seragamnya apa ini Pak Jenderal? Saya kan pendiri dan pembina organisasi Satria Setia Kita Pancasila. Ya, iya Pak. Duluan ini dari Kanada. Oke Pak Jenderal. Bahkan Oke, ini oke. sudah ada di 34 provinsi. Iya ya. Woi, Ya. mantap. Jadi ini karena banyak yang nggak mengikuti sejak awal, akhirnya harus saya bikin berseri lah. Jadi malam tapi- ini Jadi Gimana? ini bukan putar haluan ke PDI ini. Oh, enggak. mirip PDI deh ya. Bukan. Enggak lah, bukan partai ini, bukan. Ormas. Mana Pak Jenderal? Ya gimana ini? Udah Pak, nggak apa-apa. Nanti ini saya stop share screen-nya. Bapak bisa share bahan gitu. Oke. Oke, cuman suara Pak Jenderal agak feedback, agak bergema. Mungkin karena pakai 2 device itu Pak Jenderal. Oke, saya matikan satu ya. Iya Pak Jenderal. Silakan Pak Jenderal. Siap, udah bisa share screen sekarang. Dua-duanya udah Bisa. dibikin jadi co-host. Nomornya Pak Jenderal. Oke. Ah, udah Cuman- aman, nggak bergema lagi. Ya, saya coba cek dulu ini. Ini kan apanya ya? Ini layarnya. Bisa lihat nggak? Bisa, flyernya saya bisa lihat Pak Jenderal. Kok yang lainnya bahannya ini loh yang saya cari. Kenapa nggak ada ya? Flyernya udah kelihatan. Udah ya, coba Udah. apa ini? Aduh, where are you, honey? Raise hand, nanti kita akan berikan kesempatan untuk berdiskusi dan berdialog langsung dengan Pak Jenderal Tobing. Silakan Pak Jenderal. Oke, ini aduh kok hilang lagi. Suara saya didengar nggak? Jelas Pak Jenderal. Sangat jelas. Baiklah, saya ngomong aja ini ya. Aduh, Siap Pak Jenderal. alah, kenapa begini nih? Kalau enggak gini, Pak Jenderal kan bisa buka bahannya Pak Jenderal sendiri, bisa lihat. Tinggal langsung ini aja Pak. Langsung ngomong aja dari situ, nggak masalah Pak. Enggak, bahan saya itu ada di PowerPoint ini. Oh gitu, oke. Iya, jadi itu yang membuat saya susah. Tapi ya bisa aja luar kepala sih. Kacau ini. Oke lah, ini udah nggak jelas ini kelihatannya. Ada yang gangguan nih di komputer saya ini. Aduh, Tuhan. Nah ini banyak kan ini. 16 Mei. Ini buka ini gimana ini? Klik 2 kali aja Pak. Diklik 2 kali. Kanan atau kiri? Kiri. Klik. Oke, got it ya. Klik Pak. Iya, mantap. Oke ya. Mari kita mulai. Sorry lah ada gangguan. Jadi Nah, begini. ini bisa, ya silakan Bapak Jenderal. Kebetulan kemarin saya diminta untuk mengajarkan ideologi Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 di sekolah SMA Taruna Nusantara yang ada di Magelang. Ya, siswanya itu adalah seluruh OSIS yang ada
OSIS SMA yang ada di Jawa Tengah, seprovinsi Jawa Tengah, plus SMA Nusantara. Jumlahnya itu ada 1.000 orang. Jadi baiklah, jadi kemarin ada 1.000 siswa, masih banyak lagi. Ini baru se-Jawa Tengah. Nanti mungkin bergeser ke Sumatera Utara, ke Jakarta, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat. Jadi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai amanat pembukaan konstitusi ini merupakan paradigma karakter nasional keindonesiaan. Ini tema saya ambil, dan di depan itu kan tertulis wawasan kebangsaan Indonesia seri pertama. Jadi karena waktu saya cuma 2 jam kemarin memberikan pencerahan kepada mereka, itu kurang cukup. Nanti kapan kita tayangkan waktu saya memberikan pencerahan kepada mereka. Ya. Nah, ini bagaimana supaya nilai-nilai ini menjadi landasan pemikiran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, bukan di negara lain ya. Karena paradigma orang Singapura beda. Ya. Paradigma Singapura beda, tetapi mereka bisa satu visi, bisa satu misi, satu program aksi. Kalau kita tidak sehati, tidak sepikiran, dan tidak satu tujuan. Apalagi saat-saat sekarang ini, ya. Jadi ini saya mulai seri pertama. Kebetulan adik-adik yang ada di sana, saya janji, saya bilang, kalian ikuti saya, Zoom saya. Nanti semua udah saya kirim kepada mereka, ya, kepada ketua OSIS. Mungkin ketua OSIS kan ada grupnya. Ini 1.000 orang. Ya, kalau 1.000 orang nanti memiralkan lagi, ya seperti MLM kan, multi level, ya kan. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Sayangnya Galarua nggak mampu ternyata bikin beginian. Saya sudah bikin programnya juga nggak ngerti. Outbound. Nah, mereka ini menerima pendidikan selama seminggu sampai terakhir api unggun, ya, api semangat bela negara. Ya, itu ada, tapi nanti saya mungkin malam ini nggak sempat tayangkan lah. Yang penting kita paham dulu apa itu paradigma, apa itu karakter, apa itu nasionalisme, ya, dan keindonesiaan itu. Karena kita sekarang sudah terpolarisasi, sudah terpecah-pecah, terutama mindsetnya. Jadi kita lebih penting kepada anak muda, generasi penerus ini, generasi penerus masa depan bangsa. Ya, kenapa akhir-akhir ini kok kita nggak ada rasa percaya lagi sama pemerintah yang memimpin negara ini? Ya, jadi no trust at all kepada pemerintahan yang sedang mengemban amanat rakyat. Ya, apalagi nanti tahun 2024. Ini waktu udah kepepet sekali. Saya juga baru kemarin dipanggil, itu pun mendadak. Diberitahu hari Rabu, hari Kamis saya berangkat pagi. Itu saya mengajar mereka itu malam hari, bayangkan aja. Capek seharian mereka, saya diberitakan untuk ngajar malam hari. Bagaimana saya mengajar supaya mereka tidak ngantuk, tetapi termotivasi, minatnya itu sungguh apa. Sebenarnya selesai itu jam 9 lewat ya, 9.45, mereka ingin tambah lagi sampai pagi pun mau. Tapi karena ada kegiatan besok pagi, kegiatan lapangan, sehingga ya kita cukupkan sekian. Ya, kekurangannya ya kita tayangkan lewat ini. Sebenarnya tadi udah bilang sama ajudan saya, ya udah lihat lewat channel saya aja lah. Tapi karena bersamaan, ya kita sampaikan lah. Saya nggak mungkin bisa waktu saya tiap hari Zoom, besok Zoom, Kamis Zoom, Jumat Zoom. Lama-lama saya sakit, nggak ada yang nolong gitu loh. Baiklah. Nah, kita mulai dulu ya. Bicara tentang paradigma, karakter, nasionalisme, dan keindonesiaan itu, kita fokus dulu kemari lah. Ini nanti berlanjut ini baru seri pertama. Seri pertama ini aja, malam ini saya hanya bisa menyampaikan introduction. Karena adik-adik itu kemarin tidak sempat. Ya, saya sampaikan.
Ya, tapi mereka mengikuti loh, jangan dikira enggak. Ya. Nah, ini apa sasaran yang ingin saya dicapai pada saat pencerahan ini? Kita mulai dari awal lagi ya. Karena dari awal-awal saya masuk di Zoom ini juga tidak semua pernah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, sehingga terpotong-potong. Tapi saya mulai seri pertama, seri kedua, seri ketiga, seri keempat, dan seterusnya. Kita harapkan bisa selesailah sampai akhir tahun. Ya, di samping itu saya lagi bikin buku kan. Dari sasaran yang dicapai melalui pencerahan ini atau pengkayaan. Jadi pencerahan itu beda. Kita hanya mencerahkan aja karena selama ini kita buta. Mungkin ada yang tak tahu gitu loh. Ya. Seperti kata ada motto, tahu adalah tahu dan tidak tahu adalah, kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu, itulah tahu. Ya. Nah, sasaran ingin capai bahwa patriot pejuang, putra-putri Ibu Pertiwi bangsa Indonesia, agar memiliki apa? Pertama, memahami dulu lah, esensi paradigma itu apa? Ya, jadi memahami esensi paradigma karakter nasional ke-Indonesiaan. Bukan ke Arab-Araban, bukan ke Barat-Baratan, bukan ke Jawa-Jawaan, bukan ke Batak-Batakan, ya, atau suku bangsa lain yang ada di dunia ini. Ya. Nah, yang kedua, ya, agar memiliki apa? Semangat juang dalam membela negara. Makanya kemarin itu pendidikan bela negara, itulah komcat itu komponen cadangan. Ya, mereka sejak muda diberi. Itu mereka umurnya itu kemarin itu ya, bayangin aja SMA. Ya, nggak ada 19 tahun, itu nggak ada. Ya, 17, 16 tahun. Aduh, muda-muda, tapi semangatnya lihat aja waktu nyanyi itu. Ya. Semangat juang dalam membela negara, mengabdi dan berkorban. Ya, dalam rangka mempertahankan apa? Keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini agak kurang ini. Serta utuhnya jati diri bangsa yang Pancasilais sesuai amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Bukan berdasarkan kitab suci. Ya. Kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Berbeda kalau kita berada di kerajaan Tuhan. Ya, konstitusinya berbeda, visinya berbeda, ya. Tujuannya pun berbeda, misinya pun berbeda, strateginya berbeda, semuanya. Tetapi ketika di negara kesatuan ini ya, semangat juangnya untuk apa? Mempertahankan keutuhan dan tetap tegaknya. Ini kurang ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Serta utuhnya jati diri bangsa yang Pancasilais. Saya nggak tahu kalau dihitung dengan persen, berapa bangsa Indonesia yang masih Pancasilais, yang punya nasionalis. Ya, kita bisa lihat nanti hasil daripada pemilu ini. Ya, amanat yang sesuai dengan apa? Sesuai amanat. Amanat itu apa? Perintah, mandat, ya, janji konstitusi, amanat pembukaan Konstitusi Undang Dasar 45 Republik Indonesia. Untuk apa? Ya, untuk menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Yang biasa disingkat AGHT, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Jadi Indonesia ini kalau mau nanti masuk ke pindah negarawan, situasi saat ini orang sudah banyak ngomong, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi terjadi pembiaran. Nah, sekarang ini kalau mau disadari, kita ini udah perang semesta. Ya, semesta di bidang apa? Di ideologi, politik. Ya, politik bukan politik partai ya, politik negara. Bahkan di politik partai sendiri sudah terjadi perang. Atau konflik lah, ya. Yang ketiga di bidang ekonomi. Jangan dikira Amerika sama Cina sama Rusia itu perang ideologi. Ide, saya udah berkali mengatakan ide-ide itu apa? Pikiran. Ya. Jadi kita semua kita udah kena ini. Ekonomi iya, sosial budaya iya, pertahanan iya, keamanan iya. Dulu paradigma waktu Orde Baru, pertahanan dan keamanan itu tidak dipisah, pertahanan keamanan. Jadi seperti doktrin lah. Doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta. Bukan pertahanan dan keamanan. Tapi itu tadi,
Ya, sejak reformasi terminologi dirubah, paradigma dirubah, sehingga bangsa ini kacau. Ya, nah inilah sasaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, apa sasaran yang dicapai melalui pencerahan ini? Adanya keyakinan dan motivasi. Jadi patriot, pejuang, putra-putri, ibu pertiwi bangsa Indonesia punya keyakinan dan motivasi. Untuk apa? Mengaktualisasikan dan mengimplementasikan paradigma karakter nasional ke Indonesia di segala aspek kehidupan, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang berideologi Pancasila dan amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Ya. Ini sasaran yang ingin kita capai. Caranya ya dengan melalui pencerahan dan penggayaan. Kekuatannya yang belum ada, sarana kekuatannya belum ada. Saya ini Lone Ranger loh. Ya, Lone Ranger. Ya, terpaksa ya. Karena ini memang ya harus delegasikan kepada generasi muda. Kalau nggak didelegasikan gimana? Oke. Kita tadi udah jelas ya bagian pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan keempat apa. Tapi kita bicara malam ini pengantar saja untuk mengantarkan. Awal dari kita mulai saya mencerahkan apa yang perlu kita cerahkan. Jadi karena kita konflik paradigma dan terminologi, maka di sini kita kembalikan kepada para pakar yang pernah menyampaikan itu. Apa kata Ibnu Sina? Kita tidak akan pernah sampai pada konsep kalau kita tanpa definisi. Ini paradigma loh. Tanpa definisi kita tidak akan pernah sampai pada konsep. Ya. Kemudian saya coba membuat suatu statement juga lah. Ya kan? Saya sama Ibnu Sina sama-sama makan nasi kok. Ya, kecuali dia makan besi. Ya udah, ayah saya dulu pernah bilang, kalau orang bisa, kamu harus bisa. Kecuali dia makan besi. Nah, itulah makanya saya berjuang sendiri masuk Taruna Akabri dulu. Orang bisa masuk, saya harus bisa. Gagal 2 kali, tidak apa-apa. Ya, karena di dalam pemikiran saya, gagal itu adalah sukses yang tertunda. Nanti kita bicara. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.